Shalom saudaraku dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam surat 2 Yohanes ayat yang ke-8. Ya, di ayat yang ke-7 kita sudah belajar banyak tentang antikris. Tentang bagaimana pembuktian bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan, dan juga Kristus. Nah, di ayat yang ke-8 ini diingatkan oleh Rasul Yohanes tentang tetap berjaga-jaga agar jangan sampai gugur. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Periksalah dirimu sendiri supaya jangan kamu kehilangan sesuatu yang sudah kita kerjakan, melainkan supaya kita menerima pahala yang penuh. Jadi kita harus periksa diri. Ini Rasul Yohanes memperingati ibu yang terpilih atau gereja Tuhan yang menjadi tempat beban pelayanan Rasul Yohanes. Diingatkan, periksa dirimu supaya kamu jangan kehilangan apa yang sudah dikerjakan loh. Kita harus menerima pahala sampai penuh, jangan terima pahala setengah-setengah. Nah, oleh karena itu harus senantiasa berjaga-jaga. Kita sebagai umat Tuhan juga diminta berlaku demikian. Seringkali istilah periksa diri ini jarang dikumandangkan karena memang manusia seringkali lebih banyak memeriksa orang lain. Dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan balok di mata orang lain tuh selumbar di mata orang lain itu kita bisa tahu daripada balok di mata sendiri. Selumbar tuh kecil, bisa tahu daripada balok di mata sendiri. Karena memang kecenderungan manusia seperti itu, cenderung ingin memeriksa orang lain. Nah, tapi sekarang kita ini diminta untuk senantiasa memeriksa diri kita. Ini perintah firman Tuhan. Daud adalah orang yang suka memeriksa diri. Dia minta Allah untuk memeriksa dirinya agar jangan sampai ada jalan yang serong walaupun cuma sedikit. Matius 139 ayat 23 ayat yang ke-24. 2 ayat itu. Serong walaupun sedikit, tapi serong. Ini lurus, tapi kalau ada menggok sedikit, belok sedikit, cuma 1 derajat, tapi kalau ditarik garis mungkin 1 kilometer, selisihnya jauh. Dimulai dari yang kecil. Oleh karena itu Daud tidak mau, periksa diri. Apakah ada jalan yang serong? Ada, kembali normal. Nah, seperti itu saudaraku. Setiap malam sebelum tidur coba tanya-tanya kepada Tuhan, apa yang salah di hari ini. Kemudian kita segera bereskan dan meminta ampun dan tidak mau berbuat dosa lagi. Penting sekali setiap malam periksa diri, bahkan setiap saat periksa diri. Kalau tiba-tiba siang-siang ada orang nasihati kita, periksa diri. Jangan dinasihati kita tolak, kita marah-marah, kita maki-maki, jangan. Periksa diri. Tuhan, apakah saya benar tidak melakukan ini? Tetap melakukannya. Ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih buat nasihatnya. Tidak perlu marah. Tapi kalau saya kok enggak melakukan ya. Sudah lama enggak melakukan, ya sudah bertobat. Ya saya salah. Saya harus berubah. Itu periksa diri penting. Roh Kudus itu juga berbicara memperingatkan kita saat ada gejala-gejala mau berbuat salah. Jangan kita lawan. Kadang hati jadi tidak enak, gerodok, duk. Waduh, kenapa ini? Jangan dilawan, coba tanya Roh Kudus, Tuhan, apa pimpinanmu? Ya kalau Roh Kudus tegakkan, jangan, ya sudah, kita ikut. Nah, secara jasmani saja kita sering melakukan pemeriksaan rutin, betul ya? Di laboratorium, kolesterol, asam urat, SGOT, SGPT, liver, macam-macam kan, kencing manis, gula darah, macam-macam, kita sering rutin. Tapi untuk perkara kehidupan rohani kok tidak mau. Kenapa? Jangan kita tertipu oleh iblis, tertipu oleh nafsu pribadi kita, keras hati kita, sehingga
kita tidak mau periksa diri. Hati-hati saudaraku, periksa diri ini sangat indah. Pastikan kita senantiasa memeriksa diri kita agar jangan sampai ada dosa kita biarkan tinggal dalam hidup kita. Bahkan hinggap pun tak boleh, bawang, apalagi tinggal. Dikatakan, selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ayo, jika ada dosa segera minta ampun, tapi yang terbaik tidak berbuat dosa. Jika kita senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa tetap hidup dalam kekudusan. Tapi poin pertama di sini saya mau terangkan, periksa diri itu penting, saudara. Rasul Yohanes menuliskan ayat ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar kita mengawasi pekerjaan kita. Oleh karena itu senantiasa periksa diri agar jangan sampai salah, kemudian menjadi sesat, kemudian mengikuti antikris. Hati-hati, pekerjaan yang salah juga tidak membawa hasil. Misalnya kita diminta atasan mengecat rumah dengan cat putih, tapi kita cat dengan cat merah. Walaupun selesai, tapi sia-sia karena salah. Atasan marah, kita disuruh ngulang lagi. Pekerjaan dianggap hangus karena salah. Nah, jika kita lengah, saudaraku, maka dikatakan di sini dalam ayat ini, saudaraku, kita akan kehilangan sesuatu yang telah kita kerjakan. Kita tuh harus menerima pahala yang penuh. Bekerja untuk menerima pahala yang penuh. Sehingga setiap pekerjaan kita harus dicocokkan dengan kehendak Allah. Jangan sampai kita banyak bekerja tapi sia-sia. Tidak ada hasil, tidak ada pahalanya. Padahal di 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan jerih payah kita tidak sia-sia. Asal sesuai kehendak Allah. Tapi kalau ngawur, disuruh cat merah kita cat putih, disuruh cat putih kita cat merah, ya sudah sia-sia pekerjaan kita. Disuruh mendoakan orang sakit, kita doakan, oh sembuh, ada pahala kan, kita taat. Tapi tolong ada upah ya. Setelah saya doakan, ya saya butuh 5 juta. Itu langsung pahalanya hilang. Bahkan hati-hati, karunianya bisa hilang juga. Bahkan bisa berdosa, Tuhan hukum loh. Kita dapat dengan cuma-cuma, kita beri dengan cuma-cuma. Jangan pasang tarif. Nah, ini saudaraku. Apa saja yang sudah kita kerjakan, saudaraku, selama dalam dunia ini? Yang pertama adalah pelayanan. Nah, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Ini dijelaskan, saudaraku, di mana seseorang itu membangun di atas dasar Yesus Kristus. Dasarnya benar, Yesus. Bagus. Tapi bangunannya bisa beraneka ragam. Padahal dasarnya benar. Tapi bangunannya bisa dari emas, dari perak, dari batu permata, dari kayu, dari rumput kering, atau jerami. Loh kok aneh? Nah, siapa bangunan itu? Kita. Kita adalah bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Artinya kita mau dibangun di dalam Tuhan. Kita mau mengizinkan Tuhan mengerjakan apapun yang dipandangnya baik dalam pertumbuhan rohani kita. Dasar bangunan kita benar dulu, yaitu Kristus. Tuhan tentu ingin memasukkan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yaitu emas. Maka jika kita berontak, maka kita bukan Tuhan, kita memasukkan bahan-bahan kayu, rumput kering, jerami. Kalau Allah ingin memasukkan apa? Emas, perak, batu permata. Kita memasukkan kayu, rumput kering, jerami. Loh, apakah Allah jahat kok Allah gak bisa cegah? Enggak. Kita manusia, bukan jadi robot. Kita disuruh memilih. Kalau kita nurut kehendak Allah, pasti bangunannya emas, perak, batu permata.
Tapi kalau bangunannya kita paksakan dengan sekehendak kita sendiri, ya kita bangun dengan rumput kering, jerami, kayu. Tampak dari luar memang terbangun megah, besar. Misalnya kita mendapat jabatan-jabatan yang penting dalam gereja. Tapi dalamnya kita nggak tahu bahan apa yang kita pakai untuk membangun. Nanti saat pengadilan Allah, saudaraku, maka semua pekerjaan itu akan gentar, akan kelihatan saat diuji dengan api. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Ada ilustrasi di mana seorang pendeta dibawa masuk ke surga melihat rumah jemaatnya yang hanya bertugas doa. Dilihat tuh bangunannya kok besar sekali, megah, mewah. Nah, dia pikir, pelayanan cuma doa gini aja, bangunannya semewah ini, apalagi saya gembala sidang. Wah, bangunan saya jadi apa? Istana besar, mungkin melebihi istana Buckingham Palace. Ternyata pada waktu malaikat ngajak, ayo sini ke rumahmu. Ya, di mana? Dilihat, lu kecil sekali. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjor. RSSSSSS 6S. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjor. RS6. Kenapa? Kok kecil sekali? Karena dia membangunnya salah. Gembala sidang membangunnya salah. Untung-untung dapat rumah. Kata 1 Korintus 3 ayat 12-15, lolos sih, tapi cuman menerusi api. Gondol, tidak ada pahala. Cuman selamat. Dia mungkin bertobat saat-saat terakhir sehingga bisa selamat. Untung-untung masuk surga, tidak masuk neraka. Nah, hati-hati, ini gambaran orang-orang ingin membangun sendiri menurut kesukaannya sendiri. Dicampur-campur dosa, dicampur-campur bahan kayu, rumput kering, jerami. Apa arti 3 bahan ini? Kayu itu melambangkan tabiat manusiawi, tabiat daging. Markus 8 ayat yang ke-24. Nah, kalau dibangun dengan tabiat-tabiat daging, dengan kesombongan, dengan ingin puji, dengan iri hati, dengan tidak mau kalah, ya bangunannya salah. Kayu, rumput kering, lambang apa? Ajaran-ajaran atau falsafah dunia yang sia-sia dan berdosa. Yesaya 15 ayat yang ke-6, Ulangan 11 ayat 15. Dibangun dengan falsafah dunia. Kalau pelayanan itu harus pakai metode dunia. Ayo kita buat pelayanan supaya banyak yang hadir. Wah, kita mungkin kasih door prize yang mewah-mewah. Terus juga kita undang banyak artis datang untuk menyemarakkan gereja kita. Dan kita pakai lampu kerlap-kerlip. Waduh, mewah sekali. Loh, biaya dari mana, Om? Gak apa-apa, utang dulu. Nanti kalau jemaat yang datang banyak, kita bilang, tabur 1 rumah, dapat 2 rumah, tabur 2 rumah, dapat 4 rumah, tabur 4 rumah, dapat 8 rumah. Dan jemaat dibangun supaya memberi, diberi banyak. Wah, nutup cuan, gereja cuan. Kalau cuannya dapat apa? Ya 30% kita sumbangkan ke panti asuhan. 70% kita bangun lagi untuk gereja baru. Wah, bagus, Om. Ini proyek yang sangat-sangat manusiawi, yang sangat-sangat sosial. Iya, sosial. Tapi itu falsafah dunia. Pakai untuk narik orang itu harus pakai artis, pakai yang lain-lain. Bukan untuk narik orang itu pakai apa? Pakai lutut berdoa, Tuhan jamah supaya si A, si B, si C, banyak jiwa-jiwa bisa datang, banyak jiwa-jiwa terberkati dalam pelayanan. Itu murni, narik jiwa-jiwa yang murni. Tapi kalau undang-undang sana sini, ya kalau
Gembala sidang yang khotbah yang enggak enak. Tak bisa jemaat banyak hadir. Panggil aja pendeta-pendeta lain yang lucu-lucu supaya banyak jemaat hadir. Kalau jemaat hadir, cuannya banyak. Kalau cuannya banyak, bisa pakai untuk pembangunan gereja lain, gereja baru, atau juga buat sekolah, buat panti asuhan. Kan itu sosial. Tapi itu rumput kering, ajaran-ajaran falsafah dunia yang sia-sia. Jerami ini melambangkan suatu pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak berarti. Ayub 21 ayat yang ke-18. Itu arti jerami. Apa maksudnya? Pekerjaan yang sia-sia gak berarti. Yaitu Allah ingin bangun dengan cat merah, kita cat putih. Sehingga sia-sia. Sia-sia. Allah ingin bangun gereja dengan berdasarkan firman Tuhan. Tapi kita bangun dengan berdasarkan ilmu-ilmu jiwa. Ada sulap-sulap kanan kiri. Macam-macam daya tarik dunia dipakai. Jalan sempitnya dilebarkan. Sehingga apa? Jiwa-jiwa banyak masuk, tapi sia-sia. Tabur satu rumah dapat 2 rumah. Wah. Pada waktu ditabur satu rumah, bangkrut dia. Kecewa. Akhirnya gak Tuhan-Tuhanan. Apa pendeta cap apa itu? Ngawur. Saya gak mau ke gereja. Apa sih Kristen itu ngawur? Yang dihujat siapa? Nama Tuhan. Akibat kesalahan dari kita, hamba-hamba Tuhan. Roma 2 ayat 24. Jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai kekuatan sendiri. Bangun. WL, besok pelayanan. Iya, aku sudah sering WL. Sepakai apa ya? Lagu apa ya? Selidiki aku. Bukan terbang. Sing hype aja. Yang terkenal lagu-lagu yang enak-enak, yang ngebeat, yang membangun suasana. Wah, supaya membangun, ngangkat. Katanya ngangkat. Ngangkat apa? Nyanyi. Sia-sia. Itu jerami. Karena pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran sendiri. Ya, ini 3 bahan yang tidak boleh kita pakai. Kayu, lambang tabiat daging, tabiat manusiawi dengan dosa. 2, rumput kering, lambang falsafah dunia yang sia-sia, falsafah ajaran-ajaran yang berdosa yang sia-sia. 3, jerami, melambangkan pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Karena memakai kekuatan sendiri, pikiran sendiri, sumber daya sendiri, mentang-mentang kaya. Aku kaya kok, aku bangun gereja. Aku kaya kok, aku beli mic paling mahal. Supaya pada waktu nyanyi, suaraku enak, ngangkat. Tuh gak doa, ya doa. Tuhan berkati ya Tuhan mau pelayanan. Sia-sia, itu rumput kering. Jerami, ya saudaraku, itu bahan yang Allah ingin ada dalam hidup kita itu emas, perak, dan batu permata. Batu mulia yang tahan uji dengan api. Emas ini melambangkan kasih dan kesucian. Kita bangun dengan dasar kasih, dasar kesucian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Perak melambangkan penebusan Kristus. Sehingga kita menjadi milik Kristus. Baik pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan kita seperti Kristus. Bilangan 3 ayat 48. Matius 26 ayat 15. Yohanes 21 ayat 18. Batu permata melambangkan jiwa-jiwa yang kita menangkan dan kita tumbuhkan dalam dunia ini. 1 Tesalonika 2 ayat 9-10. 2 Samuel 12 ayat 30. 3 bahan ini akan membuat bangunan kehidupan kita tampak mewah. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Dengan kesucian. Kita melayani dengan kesucian. Gak ada dosa. Kita melayani dengan perak. Korban. Untuk Kristus. Rela korban. Sesuai firman Tuhan. Bukan korban ingin dapat puji. Bukan. Korban dengan tulus. Baik pikiran, perasaan, perbuatan kita seperti Kristus. Ditebus Kristus. Perak itu melambangkan penebusan Kristus. Sehingga kita menjadi milik Kristus.
pikiran, perkataan, perbuatan kita seperti Kristus. Tidak ngawur-ngawur, dibangun dengan dasar Kristus, dengan kehendak Kristus. Itu perak, batu permata. Tujuannya apa? Jiwa-jiwa. Bukan untuk kepujian kita, bukan untuk kebesaran nama kita, tapi untuk jiwa-jiwa yang kita menangkan dan kita tumbuhkan. Ya, ini 3 dasar bangunan. Nah, ini jadi perenungan kita. Berapa persen pekerjaan kita untuk Tuhan yang diakui Tuhan? Sebanyak itulah pahala yang kita terima. Coba kita tanya Tuhan kan. Doa malam itu tanya, Tuhan, berapa banyak yang gugur, berapa banyak yang dapat pahala? Kalau yang gugur, ampuni Tuhan. Saya mau lebih hari, lebih efektif. Gak sampai gugur, gak sampai jerami ada, rumput kering ada, kayunya ada. Jangan. Doa. Jangan sampai hangus terbakar karena salah bahan. Jika hangus terbakar tapi kita masih bertobat, ya paling tidak masuk surga walaupun tidak mendapat pahala. 1 Korintus 3:15 dalam terjemahan lama ditulis seolah-olah seperti menerusi api. Tapi hati-hati, kalau nggak bertobat bisa kehilangan keselamatan, saudara. Jadi ayo bangun, periksa diri. Ayo periksa diri, kita banyak apa? Banyak dari emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Supaya kita menerima pahala yang penuh. Gak ada yang hangus, gak ada yang gugur. Itu poin pertama tentang pelayanan. Poin kedua, yang terakhir, tentang keselamatan. Apa sih yang sudah kita kerjakan? Tadi kan pertanyaannya itu. Yang pertama, pelayanan. Yang kedua, keselamatan. Keselamatan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam terjemahan lama, terjemahan baru mengatakan kerjakan. Dalam King James, Young, Darby dikatakan work out, mengerjakan. Dalam Green, terjemahan Green, ada banyak terjemahan Alkitab. Saat ini di aplikasi handphone sudah sangat banyak sekali, saudaraku. Nah, terjemahan Green itu cultivate, mengolah, seperti orang di sawah itu ya, di ladang gitu. Bahasa Yunani itu katirga somai. Saya nggak bisa bahasa Yunani, tapi saya cuma lihat dari nomor strong, katirga somai itu artinya itu kerjakan sampai selesai. Gak ada kerjakan separuh-separuh, itu namanya gak dikerjakan. Itu gak selesai, namanya itu tidak dikerjakan. Gak ada hasil. Loh, sudah selesai mengerjakan PR. Sudah. Kan ada 10 soal, kamu kerjakan berapa? 3. Sudah selesai. Itu gak mengerjakan PR kamu. Loh, ini kan cuma 3, kan lumayan lah. Udah. Tugasnya apa? 10, ya 10. Kalau 10 gak dikerjakan, ya sudah. Itu namanya tidak mengerjakan PR. Keselamatan ini bukan sesuatu yang sekali dapat langsung sempurna, saudara. Melainkan harus ditumbuhkan sampai keselamatannya penuh. Orang yang percaya Tuhan Yesus akan mengalami 2 tahap keselamatan. Ini yang mau saya terangkan di sini. Yang pertama, keselamatan rohani. Efesus 2 ayat 1 dan 5. Saat orang percaya Tuhan Yesus, rohnya sudah ditebus sehingga bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi tubuhnya belum ditebus. Hal ini terbukti tubuh masih bisa sakit, masih bisa kena COVID, bisa lapar, bisa ngantuk, haus. Karena tubuh belum ditebus. Kadang tubuh pengennya marah. Jadi roh kita hidup terpenjara dalam tubuh daging yang masih syarat dengan dosa. Tapi gak apa-apa. Ini diizinkan Allah untuk apa? Untuk menjadi alat yang menumbuhkan roh kita sampai jadi seperti Kristus. 1 Petrus 4 ayat yang ke-1. Seorang pada tahap ini keselamatannya bisa hilang jika mereka undur dari Tuhan. Galatia 3 ayat yang ke-3. Maukah kau berjalan, adakah engkau sebodoh itu? Engkau sudah berjalan dalam roh, maukah engkau
mengakhirinya dalam daging, itu sia-sia. Jadi keselamatan rohani, kita ditebus, kita percaya Tuhan Yesus, roh kita ditebus, roh kita yang awalnya mati, gak bisa berkomunikasi dengan Allah, kita ada hubungan dengan Allah. Nah, kita bisa berdoa, menyanyi, muji Tuhan, dan ada pertentangan antara roh dan daging, pertentangan. Dan ini kalau dagingnya gak dikasih makan, rohnya dikasih makan terus, rohnya kuat. Makan apa? Makan rohani. Daging makanan duniawi gak dikasih makan, rohnya kuat, sehingga daging mau bersuara bunuh, bersuara tipu, berontak. Roh kita menang. Oh boy, ngomong apa kamu? Itu roh kita kuat. Nah, itu keselamatan rohani. Nah, kedua, keselamatan jasmani. Selamat jasmani ini yang kita tunggu-tunggu. Roma 8 ayat yang ke-23 dikatakan kita mengalami penebusan tubuh. Penebusan tubuh. Kapan? Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Keselamatan kita menjadi penuh tanpa bisa berubah lagi. Pada tahap ini keselamatan tidak bisa hilang karena sudah ditebus tubuh, berhenti berbuat dosa, gak bisa hilang. Kita berada bersama Kristus di sorga, tapi dengan ukuran rohani yang sesuai dengan titik akhir pertumbuhan rohani kita selama di dunia ini. Jadi dunia ini merupakan sekolah. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ini tingkatan yang terakhir ini menjadi tingkatan yang tertinggi. Jangan sampai jadi seperti Nuh, udah meningkat, bahtera turun dia gara-gara mabuk anggur. Sayang. Harusnya meningkat sampai puncak pengangkatan. Indah. Atau mati dalam Tuhan. Indah. Keadaan kita terakhir menjadi ukuran rohani kita. Nah, selama menunggu tahap kedua, penebusan jasmani, penebusan tubuh, kita harus berjuang menumbuhkan rohani kita. Ini yang dikatakan kerjakan keselamatanmu. Berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Semuanya ini untuk mempertahankan keselamatan tahap pertama kita, agar jangan sampai hilang terhanyut oleh dosa. Nah, ini ya, saya senang banget di sini ya. Kita manusia berdosa. Saat pertama Tuhan Yesus, nah ini kita, roh kita ditebus. Sampai kapan? Ya, sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya kita mengalami tebus tubuh, atau kita mengalami kematian, ya sudah mati, nanti Tuhan Yesus datang, orang mati dibangkitkan. Nah, ini dinamakan penebusan tubuh. Nah, saat kita dalam dunia ini, orang-orang beriman yang masih hidup dalam dunia ini harus mengerjakan keselamatan. Kalau tidak, keselamatan ini seperti benih, bisa mati saudaraku kalau nggak dikerjakan. Kenapa kok bisa mati? Apakah keselamatan Allah begitu lemah? Bukan kualitas yang lemah, tapi karena kita nggak mau bertumbuh, kita kalah dengan keduniawian, arus dosa dunia. Sekarang istilah tsunami dosa dunia, sehingga keselamatan kita nggak dikerjakan lah, biar mati ya sudah. Kita lebih senang ini pornografi, kita lebih senang judi, rokok dan lain-lain. Senang itu bohong, berontak, bebas. Nah, itu yang membuat keselamatan jadi mati lagi saudaraku. Kalau mati, mundur dari Tuhan. Oleh karena itu berjuang menumbuhkan rohani kita, menumbuhkan segala benih-benih ilahi yang ada dalam hidup kita. Sejak percaya Tuhan Yesus, segala segi hidup kita harus ditumbuhkan sesuai ukuran Kristus. Efesus 4 ayat 13. Cara praktis baca Alkitab, doa, ibadah, persekutuan, pelayanan, pikul salib, juga suka memuji Tuhan. Nah itu. Kedua, berbuah-buah menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Caranya gimana? Memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum bertobat, menumbuhkan rohani jiwa-jiwa, menasihati, mendoakan. Apapun kita kerjakan untuk membuat jiwa-jiwa bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Nah itu, bertumbuh secara pribadi kita, juga kita berbuah-buah untuk kerajaan Allah. Nah, itu yang dinamakan kerjakanlah keselamatanmu.
Loh, kok dikatakan dengan takut dan gentar? Itu bukan berarti kita seperti polisi dengan maling, bukan. Seperti orang tua dengan anak, bapak dengan anak. Anak, kenapa kok kamu sekolah sungguh-sungguh sih nak? Aku pengen membahagiakan papa. Papa sudah berjuang mati-matian kerja untuk biaya sekolah adik. Dan adik mau sekolah yang sungguh-sungguh, dapat nilai yang baik, dapat juara, papa senang. Itu kita kerjakan sungguh-sungguh buat apa? Buat menyenangkan hati Allah. Untuk menyenangkan hati Allah. Nah, ini saudaraku. Jika kita tidak mau mengerjakan keselamatan, lambat atau cepat, keselamatan yang ada dalam hidup kita ini akan mati. Dengan kata lain, kita akan kehilangan keselamatan. Jadi saya katakan tadi, arus dosa makin meningkat, di mana bisa menggerus keselamatan kita jika nggak bertumbuh. Seperti rumah, kalau nggak ditinggikan, misalkan banjir makin lama makin naik, akhirnya rumah itu terhempas oleh banjir. Tapi kalau rumah itu terus ditinggikan, ini banjir juga ditinggikan terus, naik, ya nggak akan sampai kebanjiran. Nah, ayo kita Tuhan pengen kita ini menerima pahala yang penuh, yaitu kerajaan sorga. Pada jenis ini, saudaraku, dikatakan di sini, melainkan supaya kita menerima pahala yang penuh. Ada dua hasil, yaitu pahala penuh atau tidak sama sekali. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Pahala penuh atau tidak sama sekali. Istilah tidak ada sama sekali ini hilang. Jadi istilah sekali selamat tetap selamat itu nggak ada. Keselamatan bisa hilang. Kita harus senantiasa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar sampai Tuhan Yesus datang kembali. 1 Yohanes 1:8 menjelaskan masih bisa hilang. Ini 2 Yohanes 1:8 itu menjelaskan masih bisa hilang. Jelas loh ini dikatakan. Jangan periksalah dirimu sendiri. Kita disuruh periksa diri supaya jangan kamu kehilangan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Para rasul kerjakan, engkau juga kerjakan untuk dirimu sendiri. Jangan sampai kehilangan, melainkan supaya kamu menerima pahala yang penuh, yaitu kerajaan surga. Jangan sampai melayanan hebat di dunia tapi gak masuk surga. Aduh, kasihan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai titik terakhir masuk surga. Sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan, bertumbuh rohani, berbuah-buah sampai masuk kerajaan surga. Timotius diajarkan, 1 Timotius atau 2 Timotius saya lupa, awasilah dirimu dan ajaranmu. Pribadi kita, periksa diri. Oleh karena itu ayat 8 ini indah. Ayat 7 diterangkan tentang antikris. Ayat 8, oleh karena itu sering-sering periksa diri ya. Supaya jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang sudah kamu kerjakan loh. Kamu tersesat, akhirnya ikut antikris, binasa. Jangan sampai loh. Ini melainkan supaya kamu menerima pahala yang penuh. Ya, ini sedikit di ayat yang ke-8. Nah, di video yang selanjutnya kita akan bahas ayat yang ke-9, terus ayat yang ke-10 dan 11, dan bagian terakhir ayat 12 dan 13. Kita akan selesaikan surat 2 Yohanes ini dalam minggu ini. Terus saudara pelajarin baik-baik dan terus berdoa sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang penuh, saudaraku, dan terus praktek firman. Jangan cuma jadi teori, tapi dipraktekkan sehingga bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.